Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah seluruh pengurus masjid serta semua bapa-bapa dan ibu-ibu jemaah salat Isya dan Tarawih yang telah berhadir, dan semoga kehadiran kita menjadi pembela kita di hari kiamat nantinya insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bila kita melihat salah satu sejarah, diceritakan bahawa pada suatu malam Umar bin Khattab ketika sedang melakukan perjalanan berkeliling dari satu lorong ke lorong yang lain di kota Madinah, dan itu menjadi salah satu kebiasaan beliau untuk melihat rakyatnya. Dan di salah satu pintu rumah terdengar percakapan antara seorang ibu dan seorang anak gadisnya, dan kerja mereka adalah menjual susu. Ibu berkata kepada anak gadisnya, "Nak, campurkanlah susu itu dengan air sedikit agar keuntungan kita lebih banyak besok." Kata anak gadisnya, "Jangan ibu, karena peraturannya di kita di dalam Islam tidak boleh melakukan kecurangan dalam jual beli." Kata si ibu, "Tidak mengapa nak, kan Umar bin Khattab tidak melihat kita." Lalu si anak gadis menjawab, "Ibu, benar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak melihat kita, tetapi Tuhannya Umar dan Tuhannya kita melihat kita." Jadi percakapan itu didengarkan oleh Umar bin Khattab yang kebetulan berada di luar pintu. Begitu tersentuhnya Umar dengan kejujuran anak gadis ini, jadi begitu melekat di dalam perasaannya, jarang menemukan kejujuran seperti ini. Lalu dia pulang, lalu dia memanggil anaknya, yaitu Asim bin Umar. Dia berkata kepada Asim, "Asim, malam ini aku mendapatkan seorang anak gadis yang begitu jujurnya. Besok cobalah engkau selidiki keluarganya. Kalau semuanya baik-baik saja, maka engkau lamarlah anak gadis itu menjadi istrimu. Aku melihat ada keberkahan pada dirinya." Lalu Asim bin Umar tidak melawan ayahnya. Besok dia selidiki, lalu akhirnya dia mengambil keputusan untuk melamar anak gadis penjual susu ini. Akhirnya menikahlah mereka. Nah, setelah mereka menikah, Umar bin Khattab sempat menceritakan kepada keluarga besarnya bahawa dia pernah bermimpi akan lahir seorang Umar setelah dirinya, yaitu dari kalangan anak cucunya akan lahir seorang Umar
yang di keningnya ada cacat, dan dia akan menjadi pemimpin yang begitu adil seperti dirinya. Namun cerita itu terpendam di dalam keluarga besar itu. Tidak lama Asim dan anak gadis penjual susu ini mendapatkan seorang anak perempuan yang bernama Laila. Jadi dinamakan Laila. Lalu kemudian Laila, cucunya Umar bin Khattab, dilamar oleh seorang gubernur dari Mesir di bawah pimpinan Bani Umayyah, yaitu Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam. Dari perkawinan Abdul Aziz dan Laila lahirlah seorang anak, dan anak itu diberi nama Umar, yang kemudian dikenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar ini ketika kecil, ketika sedang berlatih kuda, dia terjatuh dari kuda dan ditendang oleh kuda tepat di keningnya. Dan ternyata itulah cacat yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Ketika dia ditendang oleh kuda mengucur darah dari keningnya, semua menjadi susah, gelisah. Tapi ibunya Umar bin Abdul Aziz malah tersenyum. Dia mengatakan, inilah mimpi yang diceritakan oleh buyutmu Umar bin Khattab. Engkaulah yang akan jadi pemimpin yang paling adil. Dan terbukti jemaah melakukan Allah, 2 tahun Umar bin Abdul Aziz memerintah, keadilan tercipta. Yang kita selama ini mendengar cerita bahawa apabila datang seseorang mengadukan perkara kepada Umar bin Abdul Aziz, kalau dia bicara masalah negara, maka dihidupkan lampu negara. Tapi kalau mau curhat masalah pribadi, dimatikan lampu PLN, lalu dihidupkan lilin pribadi. Begitu jujurnya, lampu negara pun tidak berani ambil. Itulah Umar bin Abdul Aziz yang dikenal kemudian menjadi khalifah yang kelima. Jadi saking hebatnya, saking adilnya, sampai dijuluki khalifah yang kelima. Jemaah melakukan Allah. Dari cerita singkat tadi, apa yang mau kita katakan? Coba lihatlah. Ternyata bibit yang baik selalu melahirkan bibit yang baik. Anak-anak yang jujur, adil, menjadi orang saleh, menjadi orang alim, menjadi bermanfaat pada umat, dia akan mampu menegakkan agama ini. Adalah anak-anak yang lahir dari orang tua yang tidak pernah makan haram. Umar bin Abdul Aziz ternyata adalah anak dari keturunan penjual susu yang tidak mau mencampur susu dengan air. Maka lahirlah orang-orang yang paling hebat, yaitu mereka yang tidak tersentuh darahnya dengan yang haram. Hari ini Masya Allah, orang jual madu dicampur dengan air kelapa. Ada air kelapa dicampur madu. Ini bodoh kalau air kelapa dicampur madu. Ada yang orang jual air kasih hijau, dicampur-campur. Subhanallah. Maka lalu mereka berangan-angan mendapatkan keturunan yang baik. Tidak akan pernah mendapatkan keturunan yang saleh. Orang-orang yang memberikan harta haram di dalam darah keluarganya, tidak akan pernah. Buka semua lembaran sejarah. Keturunan Abu Bakar, kenapa orangnya hebat, salihah dan saleh? Abu Bakar satu kerat daging diberikan oleh budaknya. Lupa dia tanya, dari mana asal daging ini? Dan karena dia ragu dari mana asalnya, langsung dia congkel, dia masukkan jarinya ke tenggorokannya untuk mengeluarkan daging itu. Takutnya makan haram. Kalau kita kan tidak begitu, bang. Alah membacut pikan ta'un ajukan. Kan begitu prinsip kita. Tapi tidak bagi Abu Bakar. Secuil daging pun dikeluarkan dari tenggorokannya. Lihat Imam Hanafi. Dari mana keturunan Imam Hanafi? Ayahnya Sabit, karena nama asli Imam Hanafi Nu'man bin Sabit. Ayahnya Sabit, itu yang kita dengarkan cerita
seorang pemuda yang memakan apel dari apel yang jatuh di aliran sungai. Setelah makan baru dia teringat dia belum minta izin kepada pemilik apel. Disusurinya sungai itu sampai bertemu dengan kebun apel. Padahal apel itu apel terbuang di sungai, bukan dia ambil dari pohon. Dia cari pemilik untuk dia minta izin. Akhirnya karena takjubnya pemilik apel ni dikawinkan dengan anaknya. Lahirlah Sabit Nu'man bin Sabit, iaitu Imam Hanafi. Imam yang pertama sekali dikenal dalam imam mazhab. Jujurnya minta ampun, salehnya, pintarnya, semua kelebihan Allah beri. Karena punya ayah yang tidak berani memakan satu apel pun dari yang bukan miliknya. Padahal itu terjatuh di sungai. Maka kita kenal dalam manaqib Imam Hanafi, ketika seekor kambing dicuri di kampungnya. Dan Imam Hanafi ragu, bisa jadi kambing yang dicuri itu disembelih lalu diletakkan di pasar. Dia takut termakan daging kambing yang dicuri itu. Apa yang dia lakukan? Dia tanya kepada pemilik, orang-orang yang pelihara kambing, kambing itu bertahan hidup berapa tahun? Lalu dia mengatakan, aku tidak akan makan kambing seumur kambing itu hidup. Jadi untuk 4 tahun, 5 tahun dia tidak akan makan kambing. Takut termakan kambing yang dicuri. Padahal kan dalam hukum tidak mengapa begitu. Tapi saking takutnya makan yang haram. Kalau kita lihat manaqib Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah meninggal ayah dari umur 2 tahun. Dipelihara oleh ibunya di Palestin, di Gaza. Lalu baru dipindahkan ke Makkah. Nah, ketika di Gaza, diceritakan dalam manaqib Imam Syafi'i, ibu pergi ke pasar, ditinggalkan Imam Syafi'i di dalam ayunan. Ketika balik, dilihatnya Imam Syafi'i sudah di dalam gendongan tetangga. Rupanya tetangga ni mengambil Imam Syafi'i kecil karena menangis. Jadi digendong dan diberi susu, diberi ASI. Langsung ibunya Imam Syafi'i mengambil kembali Imam Syafi'i kecil. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Dia masukkan jarinya ke dalam tenggorokan Imam Syafi'i yang kecil ini untuk memuntahkan ASI yang diberikan oleh tetangganya. Kenapa sampai begitu? Dia khawatir ASI yang didapatkan dari tetangga itu bercampur dengan yang haram. Dikeluarkannya lagi, Pak. Maka apa yang terjadi? Masya Allah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i umur 18 tahun sudah jadi mufti di Baghdad. 18 tahun, di saat anak-anak kita masih main game judi online, beliau sudah jadi mufti, menteri agama di Baghdad. Saking pintarnya. Kitab Al-Muwatta' punya gurunya Imam Malik, itu hanya dalam hitungan sehari dia bisa menghafal seluruhnya. Kecerdasannya tiada tara. Imam Syafi'i yang kemudian dikenal dalam Ramadan membaca 60 kali khatam. Itu keterangan Imam Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. 60 kali khatam dalam Ramadan. Betapa bahagianya orang tua. Dari mana Imam Syafi'i lahir? Dari ibu yang tidak ingin satu barang haram pun masuk ke dalam darah anaknya. Sampai air susu tetangganya pun dikeluarkannya kembali. Subhanallah. Begitulah sebenarnya yang kita harus lakukan. Kalau mau anak hebat, mau anak saleh, jangan pernah kasih makan haram. Ya tentu kita pun jangan makan haram. Jadi jangan gara-gara salah faham, anak saja yang tidak makan haram, tapi bapaknya makan haram, sama saja. Karena ada tipu orang tua begitu, kahana baik kamu merokok, ayah mentang yang merokok, kata dia. Begitu sama. Ya, kahana kat sembahyang, ya, kamu nak solat, jangan tinggal-tinggal solat. Kalau ayah ni memang sudah terlambat, sudah kayak gini keadaan ayah. Inilah model-model ayah yang hidup, ya, merasa dia akan bisa menyelamatkan dirinya. Jemaah mulakan Allah. Dan sebagai penutup tausiah kita, setelah kita ceritakan beberapa cerita tentang begitu hebatnya pengaruh makan haram terhadap anak, sekarang cuba lihat ayat-ayat dalam Ramadan. Banyak orang yang tidak bertadabbur tentang ayat Ramadan. Ayat Ramadan itu dimulai dari 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan ujungnya la'allakum tattaqun, dan diakhiri ayat Ramadan itu di 188, ayat 188. 189 bukan lagi bicara masalah Ramadan. Yas'alunaka 'anil ahillah, itu bukan lagi bicara masalah Ramadan.
Lihat penghujung ayat Ramadan 188. Apa bunyinya? Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Apa kata Allah? Janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, lalu engkau membawa perkaramu ke hakim, lalu engkau menyogok hakim, bekerjasama dengan hakim, kong kali kong dengan hakim untuk memenangkan perkaramu, lalu engkau berhasil memakan harta sesamamu, padahal itu dosa, wa antum ta'lamun, dan engkau tahu bahwa itu dosa. Ternyata Ramadan disuruh masuk dengan iman, ya ayyuhalladzina amanu, disuruh keluar dengan tattaqun la'allakum tattaqun, dan ciri-ciri orang bertakwa setelah Ramadan tidak lagi makan haram. Itu kesimpulan Ramadan. Jadi Ramadan ini mendidik orang agar habis Ramadan jangan lagi makan haram. Kalau masih makan haram, mungkin sudah 30 tahun kita puasa, tidak 1 tahun pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menyomentang but sat-sat paju haram, nyan yang ka puasa-puasa yang kali terbebutnya, mungkin mesti ke hana makbul ya Allah. Karena indikator takwa itu kata Allah dalam ayat Ramadan, tidak lagi makan haram. Dan biasanya makan haram, makan harta orang lain dengan cara haram. Maka jangan coba-coba untuk menyentuh harta yang bukan milik kita. Jangan pindahkan patok tanah tetangga. Waktu buat pagar, maka dirikan pagar tanpa menzalimi tetangga. Yang sudah berhutang, bayar hutang. Jangan makan harta orang dengan cara hutang. Kadang-kadang kita ketika meminjam uang, Masya Allah, tangisan air mata, kita persembahkan di depan orang. Begitu diberikan hutang, dia yang menangis mengejar-ngejar kita. Dulu kita waktu pinjam, kita menangis di depan orang. Setelah itu tidak bayar-bayar, akibatnya pemilik uang yang kemudian menangis mengejar-ngejar kita. Dosa besar. Maka orang yang tidak bayar hutang padahal sudah ada uang untuk bayar hutang, pastikan diri, Ramadan kita tidak makbul. Orang-orang yang hari ini berani mengisi bon kosong tidak sesuai dengan jumlahnya, maka siap-siap masuk neraka Allah dan Ramadannya tidak pernah makbul. Maka baik fikir bahawa Ramadannya hanya sekedar puasa. Lihat indikator berhasil Ramadan. Setelah Ramadan, hana rohle tapaju haram. Kalau masih makan haram, maka jangan harap surga menjadi milik kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan bagi kita. Bertakwalah kepada Allah setelah Ramadan, la'allakum tattaqun, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.